Pengkajian kesulitan jalan nafas. Difficult airway atau kesulitan jalan napas didefinisikan sebagai situasi klinis di mana tim anestesi mengalami kesulitan dengan pemberian ventilasi masker di saluran napas bagian atas, kesulitan intubasi trakea, atau keduanya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat melakukan pengkajian penyulit jalan nafas. Daftar materi. 1. Kesulitan bak mask ventilation, BMV. 2. Kesulitan intubasi. 3. Kesulitan SAD, supraglottic airway device. 4. Kesulitan krikotiroidotomi second level. Kesulitan bak mask ventilation, BMV, adalah kondisi di mana ahli anestesi yang tidak mampu menjaga saturasi oksigen di atas 90% saat ventilasi dengan menggunakan masker wajah dan O2 inspirasi 100%, dengan ketentuan bahwa tingkat saturasi oksigen praventilasi masih dalam batas normal. Faktor prediktor yang disingkat MOANS. M adalah muscle, male sex, malampati. O adalah obesity, obstruction. A adalah X. N adalah noted. S adalah stiff, snoring. Darah, debris, jenggot tebal pada wajah akan memburukan masil yang memadai. Malampati skor 3 atau 4 dan jenis kelamin laki-laki juga merupakan prediktor bebas dari kesulitan ventilasi. Wanita hamil trimester ketiga dan pasien dengan BMI di atas 26 mengalami desaturasi sehingga mengalami kesulitan BMV. Jaringan berlebihan yang dimiliki oleh pasien tersebut menimbulkan resistensi terhadap aliran udara di bagian atas jalan napas. Obstruksi yang disebabkan oleh Ludwig angina, abses saluran napas bagian atas, misalnya peritonsilar, angiodema, epiglotitis, dan kondisi sama lainnya akan membuat BMV lebih sulit. Orang yang berusia lebih dari 55 tahun lebih berisiko kesulitan BMV akibat dari berkurangnya tonus otot dan jaringan pada pernapasan atas. Pada pasien edentulous, struktur wajahnya tidak mampu menyokong BMV sehingga diperlukan dentures ketika BMV dan dikeluarkan ketika akan intubasi. Pasien dengan penyakit saluran napas reaktif dengan obstruksi saluran napas ringan sampai sedang misalnya asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau COPD, pasien dengan edema paru, sindrom gangguan pernapasan akut, ARDS, pneumonia berat, atau kondisi lain yang mengurangi compliance paru atau meningkatkan resistensi jalan napas terhadap BMV. Riwayat mendengkur, sleep apnea, juga prediktor kesulitan BMV yang harus diketahui dari anamnesis. Kesulitan intubasi adalah keadaan di mana intubasi dengan beberapa upaya laringoskopi, manuver dan atau skalpel digunakan oleh seorang dokter ahli yang berpengalaman. Kesulitan intubasi berkaitan dengan ketidakjelasan lapang pandang plika vokalis pada laringoskop dan perlunya penggunaan alat atau teknik khusus. Faktor prediktor, L adalah look eksternal, E adalah evaluated, M adalah malampati, O adalah obstruksi, obesitas, N adalah neck, mobility. Look eksternal yang dievaluasi adalah dengan melihat seluruh bagian wajah. Adanya hal-hal yang menyebabkan pasien membutuhkan tindakan ventilasi atau intubasi dan evaluasi kesulitan secara fisik. Pada umumnya jika jalan napas terlihat sulit, maka kesulitan jalan napas benar terjadi. Perhatikan apakah pasien memiliki leher pendek, trauma wajah, gigi yang besar, kumis atau jenggot tebal, dan lidah yang besar. Evaluated. 3, 2. Langkah ini merupakan gabungan dari buka mulut dan ukuran mandibula terhadap posisi laring. Malampati merupakan alat klasifikasi untuk menilai visualisasi hipofaring. Caranya pasien berbaring dalam posisi supine, membuka mulut sambil menjulurkan lidah. Obstruksi. Adanya pertanda kesulitan jalan napas harus selalu kita pertimbangkan sebagai akibat adanya obstruksi pada jalan napas. Menilai adanya keadaan yang dapat menyebabkan obstruksi misalkan abses peritonsil. Trauma karena obesitas dapat menyebabkan sulitnya intubasi karena memperberat ketika melakukan laringoskop dan mengurangi visualisasi laring. 4 tanda utama adanya obstruksi jalan napas atas yaitu muffled voice atau hot potato voice, kesulitan menelan karena rasa sakit atau obstruksi,
stridor, dan sensasi dispenu. Mobilisasi leher dapat dinilai dengan ekstensi sendi atlanto-oksipital, yaitu posisi leher fleksi dengan menyuruh pasien memfleksikan kepalanya kemudian mengangkat mukanya. Hal ini untuk menguji ekstensi daripada sendi atlanto-oksipital. Aksis oral, faring dan laring menjadi satu garis lurus dikenal dengan posisi magil. Ekstensi leher, normal, adalah 35 derajat. Keterbatasan ekstensi sendi terdapat pada spondilosis, rheumatoid arthritis, dan pasien dengan gejala yang menunjukkan kompresi saraf dengan ekstensi servikal. Kesulitan SAD atau supraglottic airway device. Kesulitan SAD adalah keadaan saat ahli anestesi membutuhkan beberapa kali upaya dalam pemasangan SAD, supraglottic airway device, atau LMA, laryngeal mask airway, saat ada atau tidak adanya kelainan pada trakea pasien. Bagaimana mengkajinya? Mari mengenal RODS. RODS singkatan dari R adalah restrict mouth opening, OO adalah obstruction, obesity, D adalah distorted or disrupted airway, dan S adalah stiff. Restrict mouth opening merupakan evaluasi jalan nafas praoperasi. Pasien menunjukkan pembukaan mulut yang terbatas, adanya gigi, mikrokmatia, jarak tiroid, dan ekstensi leher. Obesitas menciptakan dua hambatan untuk oksigenasi saat menggunakan SAD. 1. Jaringan berlebihan pada faring dapat membuat penempatan perangkat lebih sulit. 2. Pasien obesitas memerlukan tekanan ventilasi yang lebih tinggi akibat berat dinding dada dan abdomen. Distorted or disrupted airway, abnormalitas fleksi tulang belakang yang menetap, cedera leher dengan hematoma, epiglotis, dan abses faring cukup mengganggu pemasangan SAD pada posisi yang tepat. Stiff. Resistensi intrinsik ketika ventilasi seperti peningkatan hambatan jalan napas seperti asma dan penurunan compliance paru, misalnya edema paru. Kesulitan krikotiroidotomi. Krikotiroidotomi adalah prosedur darurat yang dilakukan pada pasien dengan gangguan napas yang berat di mana upaya pemasangan intubasi orotrakeal atau nasotrakeal telah gagal atau dianggap memiliki tingkat risiko yang tidak dapat diterima. Bagaimana cara mengkaji kesulitan krikotiroidotomi? Ayo kita belajar metode SMART. Apa itu SMART? S adalah surgery, M adalah mask, A adalah akses, anatomi, R adalah radiasi, T adalah tumor. Surgery, perbedaan gambaran anatomis baik secara halus atau jelas dapat membuat airway landmark sulit untuk diidentifikasi. Pembedahan yang masih baru terkait dengan edema atau perdarahan sehingga mempersulit prosedur. Mas, abses atau massa lain di jalur krikotirotomi dapat mempersulit prosedur dan mengharuskan ahli anestesi untuk menemukan landmark yang mungkin berada di luar garis tengah. Akses atau anatomi. Leher yang sangat pendek, panus besar, descendens, dan emfisema subkutan. Terapi radiasi terdahulu dapat merusak dan jaringan parut yang dihasilkan akan mempersulit prosedur, menyebabkan jaringan yang awalnya terpisah untuk menyatu dan merusak bentuk dan hubungan jaringan. Tumor di dalam atau di sekitar jalan napas dapat menimbulkan kesulitan, baik dari akses dan perspektif perdarahan. Untuk memastikan materi ini dapat diserap dengan baik, silahkan ikuti evaluasi materi pelatihan ini sebelum mengikuti materi selanjutnya. Terima kasih.